Hai Dokter Nining, aku besok mau operasi sesar nih. Kira-kira apa aja sih dok yang dilakuin selama dokter anestesi? Persiapan pasien yang mau sesar, pertama-tama dokter anestesinya pasti akan ketemu dulu sebelum operasi. Melihat kondisi pasien, melihat postur pasien, dilihat berapa berat badannya, segala macem gitu ya. Riwayat medis pasien, selama hamil ada masalah enggak, itu semua ditanya. Baru yang lain-lainnya, penunjangnya, seperti laboratoriumnya, pasti diperiksa kan. Semuanya itu akan dilihat dokter anestesi. Kalau semuanya oke, dokter anestesi akan memutuskan bisa dibius atau enggak. Udah bisa, nanti kita akan planningkan besok pembiusannya apa, seperti apa. Di situ dokter anestesi akan menjelaskan. Ini kasusnya untuk sesar ya. Preference dokter anestesi ke pasien adalah dilakukan bius separuh badan. Namanya anestesi spinal. Kenapa dipilih anestesi spinal? Itu karena satu, anestesi spinal dibandingkan anestesi umum itu tidak banyak membutuhkan obat-obatan. Pasti ya, obat-obatannya tidak sebanyak anestesi umum. Yang kedua, tidak mempengaruhi ke janin, ke bayi ya. Jadi diharapkan obatnya seminimal mungkin ke ibu, memberikan efek semaksimal mungkin ya, tidak berpengaruh ke bayi. Kemudian yang ketiga, ibu tetap sadar, dia bisa welcoming babynya. Setelah itu akan menjelaskan persiapannya. Yang pertama, persiapannya adalah puasa. Puasa berapa jam pada ibu hamil? Puasa itu 6-8 jam. 6 jam sebetulnya cukup, tapi kadang-kadang pada ibu hamil itu terjadi gangguan pengosongan lambung. Jadi pengosongan lambungnya lebih lama. Otomatis puasanya pun dibutuhkan yang lebih lama. Tapi it's okay, 6-8 jam ya. Setelah itu persiapanlah kita masuk ke dalam intraoperasinya. Pembiusan dilakukan di dalam kamar operasi. Posisi pasien bisa duduk, bisa juga miring. Setelah itu dokter anestesi akan melakukan anestesi spinal dengan menggunakan jarum yang sangat kecil jarumnya. Kita menggunakan jarum nomor 27 atau bahkan 29. Makin gede angkanya, diameternya makin kecil, makin halus. Kemudian setelah biusnya bekerja, operasi siap dimulai. Pada saat operasi, apa yang ibu rasakan? Yang pertama, kakinya kesemutan, tidak bisa diangkat ya, rasanya hangat. Pada saat operasi berjalan, dokter operatornya sudah akan memanipulasi perut si ibu hamil. Pada saat ini, ibu hamil masih bisa merasakan obat bius ini hanya menghilangkan rasa sakit, tapi yang bukan rasa sakit masih dirasakan oleh pasien. Contohnya apa? Disentuh, ditekan, digoyang-goyang perutnya, itu masih berasa. Tapi begitu disayat dengan rangsangan nyeri, pisaukan rangsang nyeri, itu dia akan tidak bisa merasakan rasa sakit ya. Itu mengenai anestesi. Kemudian apa yang terjadi, kemungkinan apa yang terjadi setelah pembiusan? Efek samping obat bius biasanya muncul di awal-awal setelah pembiusan, karena obat biusnya ini langsung bekerja. Kita flashback sebentar ke belakang. Jadi waktu masuk, sebelum dibius, ibu hamil akan dipasang alat-alat monitor. Alat monitor ini dipasang di awal seperti tensimeter, periksa untuk monitor denyut jantung, dan saturasi oksigen itu dipasang di awal. Nah, pada saat biusnya sudah bekerja, tadi, kadang-kadang muncul efek samping. Dokter anestesi akan mengatakan, ibu kalau misalnya setelah dibius ibunya masih sadar, jadi dia akan tiba-tiba bisa merasakan apa, misalnya mual, atau pundaknya pegel, atau nafasnya tiba-tiba nggak enak. Itu komplikasi yang paling sering yang dirasakan. Kenapa? Biasanya pada awal-awal setelah penyuntikan obat anestesi itu terjadi tensi yang turun. Itu hal yang sangat wajar dan merupakan salah satu komplikasi dari pembiusan memang, tapi itu sudah bisa diantisipasi oleh para dokter anestesinya. Jadi ibu tidak perlu khawatir seandainya ibu merasakan apa, saya kok nafas saya jadi nggak enak, nafas saya berat, tinggal disampaikan aja. Biasanya dokter anestesi sudah tahu. Tapi itu terjadi di menit-menit pertama. Setelah itu tensi akan kembali naik dan kondisi pasien akan kembali stabil. Operasi tetap berjalan dengan seterusnya sampai akhirnya selesai. Yang terjadi yang akan dialami selama operasi berjalan sampai selesai pun kita akan tetap memonitor, karena kadang-kadang di ruang pemulihan kadang-kadang masih ada sedikit penurunan tensi, rasa nggak enak, mual, muntah, rasa menggigil. Itu yang sering terjadi. Menggigil bisa terjadi juga di awal. Itu salah satu komplikasi selama pembiusan. Biasanya di ruang pemulihan berapa lama sih? 1-2 jam. Kalau semuanya stabil, nggak ada komplikasi apa-apa, pasien segera akan dipindahkan ke ruangan. Wah, lagi itu ya dok. Ya ampun, aku jadi udah nggak takut lagi nih buat operasi besok. Jadi tidak ada alasan lagi untuk takut menghadapi operasi sesar, terutama pembiusannya ya. Kalau masih ada pertanyaan
seputar anestesi dan segala macam permasalahannya, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya di sini dan follow Instagram saya di sini.